At-Thaharah itu artinya sama persis dengan an-nadhafah. Suci sama dengan bersih secara bahasa. Tetapi secara istilah, suci itu apa? Bersuci itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Yakin yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diliputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga selalu diberikan keistiqomahan di dalam memegang tali syariat yang memang tidak mudah ini. Dan semoga kita semua nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan begitu kenikmatan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa beriktikaf bersama, ngaji bersama, insya Allah tentang masalah wudu. Tadi pas Pak Orasis tanya, kira-kira temanya Pak Ustaz? Saya jawab dengan sudah benarkah wudu kita? Mengapa kita penting untuk membahas wudu? Karena kita penting untuk memastikan sholat kita itu sah. Dan di dalam hadis dikatakan as-sholatu miftahuha as-sholah at-tahur, bahwasanya sholat itu kuncinya adalah suci. Jadi sholat tidak akan pernah sah kecuali bersuci kita sudah sah atau benar. Nah, kemudian bagaimana barometer bersuci kita itu sudah benar atau belum? Nah, ilmunya ada di ilmu fikih, thaharah, fikih wudu. Tentu kalau kita wudu pengennya yang paling sempurna, gitu Pak ya. Pengennya paling persis seperti Nabi, seperti apa, itu yang pengen kita laksanakan. Tetapi kita wajib tahu, kalau dalam mazhab Syafi'i itu Pak, seorang muslim kalau mau sholat wajib tahu mana yang rukun, mana yang bukan. Kalau sholat kok nggak tahu mana yang rukun, mana yang bukan, maka sholatnya tidak sah. Itu sebagian ulama sampai segitunya. Kenapa? Karena tentu ketika kita melakukan sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang tidak wajib, niat kita berbeda. Oh, ini wajib, jadi tidak boleh saya tinggalkan. Oh, ini hukumnya sunnah, maka boleh saya tinggalkan. Nah, kita akan mengetahui itu dari sisi-sisi ilmu fikih. Tak lupa sholawat serta salam kita sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berharap semoga kita semua yang berada di sini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di Amin. Jamaah rahmatullah. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian daripada thaharah itu apa. Secara bahasa, thaharah artinya an-nadhafah. Saya yakin Pak di sini semuanya hafal satu hadis yang sangat populer adalah an-nadhafatu minal iman. Itu hadis Pak ya? Itu hadis maudhu. Nah, kalau hadis maudhu itu artinya bukan hadis palsu. Hadis maudhu artinya hadis palsu. Nah, kalau hadis dhaif, hadis bukan Pak? Hadis tapi dhaif, gitu Pak ya. Maka jangan pernah meremehkan hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis dhaif itu masih hadis. Kecuali kalau maudhu udah Pak palsu, kalau itu sudah bukan hadis.
Tapi kalau hadis dhaif, jangan pernah mengatakan bahwasanya hadis dhaif adalah bukan hadis. Karena dia dhaif itu kan dari sisi validitasnya. Oh, apakah beneran hadis ini dari Nabi? Ya 50% benar, 50% salah. Berarti bisa jadi bukan hadis, tapi juga masih ada kemungkinan hadis, gitu ya. Makanya disebut sebagai hadis dhaif. Nah, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada keimanan, yang mana itu kita tahu semuanya. Dan secara bahasa at-thaharah itu artinya sama persis dengan an-nadhafah. Suci sama dengan bersih secara bahasa. Tetapi secara istilah, suci itu apa? Bersuci itu apa? Yaitu raf'ul hadath wa izalatun najas, mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Maka nanti bersuci itu hanya dari dua hal. Satu hadas, dua najis. Nah, karena memang dua hal ini wajib kita hindari ketika mau sholat. Kadang antara hadas dan najis kita suka rancu, kadang kita suka bingung. Yang mana kalau kita sholat kok kena hadas, sholatnya nggak sah. Sebagaimana kalau kita sholat kok terkena najis, sholat kita juga tidak sah. Tapi hadas dan najis adalah dua hal yang berbeda. Contoh begini, Pak. Kalau kita mau sholat, mau ke Masjid Nurul Yakin ini, dari rumah sudah wudu. Karena memang baiknya kalau wudu jangan di masjid, Pak, tapi di rumah. Dari rumah sudah wudu dulu, berjalan ya, langkah kaki itu akan mendatangkan atau mengangkat derajat, langkah kaki berikutnya akan menghapus kesalahan dan seterusnya. Nah, itu kalau wudunya di rumah kurang lebih seperti itu. Ketika kita sudah wudu di rumah, kemudian datang ke masjid dengan berjalan kaki, gak sengaja nginjek kotoran ayam, ngenain jempol kita, terkena jempol kita. Pertanyaannya, Pak, kalau langsung sholat sah apa enggak? Tidak sah. Terus harus wudu lagi atau tidak, Pak? Harus wudu lagi atau tidak? Yang bilang harus ya, Pak? Yang bilang tidak? Ini yang bilang harus wudu nggak ada. Harus wudu atau tidak? Harus. Kenapa Pak harus wudu? Karena ada najis. Harus wudu karena ada najis. Pertanyaannya, wudu itu menghilangkan hadas atau menghilangkan najis? Menghilangkan najis atau hadas? Nawaibul wudu'a li raf'il hadas atau najis? Hadas. Berarti orang tadi wajib wudu lagi atau tidak? Tidak. Loh, tapi sah nggak sah sholatnya? Ya kalau langsung sholatnya sah, tapi harus dicuci dulu najis. Cara mencucikan najis dengan cara apa, Pak? Harus gitu nggak? Dan perlu wudu. Cukup dicuci kakinya yang kena kotoran ayam itu. Ya. Nah, cucinya berapa kali, Pak? Berapa kali? Pokoknya nggak harus berapa kalinya, minimal kena air dan hilang 3 sifatnya. Apa saja sifatnya, Pak? Baunya dengan cara dicium ya. Kemudian warnanya dengan cara dilihat, dipastikan. Oh, masih ada pernah nih ya, dicium. Masih bau nih, nanti harus cuci lagi. Kalau bau sudah tidak ada baunya. Yang terakhir adalah sampai hilang rasanya. Caranya dengan katanya dicobain, Pak. Pernah? Ya mungkin kalau ngajinya sama Ustadz itu, nah itu disuruh cobain, Pak. Tapi kalau sama saya disuruh kira-kira saja. Cukup dikira-kira kok sudah hilang 3 sifat itu, maka sudah cukup. Setelah kaki kita bersih dicuci dari najis, wajib wudu lagi atau tidak? Langsung sholat. Karena kita tidak terkena hadas, tapi kita terkena najis. Bisa dipahami bedanya ya? Najis sesuatu yang konkret, sesuatu yang sifatnya materi, bisa kelihatan. Kakinya kena najis, kelihatan nggak, Pak? Ya.
Tapi kamu hadas besar ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Secara fisik nggak kelihatan. Apakah orang yang berhadas sama yang tidak berhadas itu lebih bersih yang tidak berhadas? Nah, itu. Karena hadas itu sifatnya hanya status badan, status saja dia, nggak ketahuan. Lemas ya, kalau lemas mungkin belum tentu juga Pak, gitu kan? Itu cuma indikat, itu cuma tanda-tanda tapi belum pasti, gitu kan ya. Itu bisa jadi sebagai indikator pertama, tetapi bukan penentunya, gitu. Berbeda dengan najis, kalau najis kelihatan. Ya kalau dilihat kok ada najisnya, ya ada najisnya dengan tiga indikator tadi. Tapi kalau dengan 3 indikator tadi kok nggak ada, ya berarti tidak ada najis. Sudah cukup. Meskipun tadi pas pipis, katakanlah ya, di situ pipisnya berdiri terus kok kayak ada yang kena ke celana dan seterusnya. Tapi pas dicek, dicium nggak ada, dilihat juga nggak ada yang basah. Perlu dijelaskan nggak? Katakanlah dicek semuanya kok nggak ada, ya sudah berarti tidak ada. Kita tidak boleh berhukum dengan asumsi. Kita wajib berhukum dengan yang pas. Ya harus dengan ilmu ini. Ilmu fikih kan pasti, Pak ya. Nah, tidak boleh kok, wah takutnya nanti sudah ganti saja. Ya sebenarnya tidak masalah. Cuman kejadiannya kalau kita lagi di luar kota, celana cuma bawa 1, gitu ya, duit cuma bawa 100.000, belum makan tapi ada toko celana, kira-kira pilih makan atau pilih beli celana nih Pak? Kan gitu Pak ya. Nah kalau kita tahu hukumnya kan, oh aman kok, nggak masalah. Meskipun sudah kotor, tetapi kan suci. Nah, itu kalau tahu ilmunya gampang. Baik. Secara istilah adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kemudian antara toharoh dan kebersihan. Ini agak di BPM. Mungkin dia sudah lelah. Baik, toharoh dan bersih, suci dan bersih secara bahasa artinya sama. Tetapi secara istilah berbeda. Toharoh ya toharoh, bersih ya bersih, begitu Pak ya. Nah, ada kalau kita tulis nih Pak, ini dulu zaman SD mungkin ya, atau SMP kelas 1, kelas 2, namanya diagram Venn. Ya, tapi nggak penting juga sih itunya. Tapi intinya begini, ada 2 lingkaran, yang satu wilayah bersih, yang satu wilayah suci, dan ada irisan di antara keduanya. Ada yang bersih dan suci. Berarti ada yang suci tapi suci tok, nggak bersih Pak. Ada yang bersih tok tapi nggak suci. Ada yang bersih plus suci. Oke, contoh, yang suci tapi tidak bersih. Ada beberapa hal yang dia itu suci Pak, tapi nggak bersih. Contohnya apa? Tanah, debu malah kita gunakan untuk tayamum. Kita bersuci malah dengan cara meletakkan debu di muka kita. Kira-kira debu itu kotor atau bersih Pak? Kotor atau bersih? Kira-kira kalau nyapu di sini, setelah nyapu, katakanlah robotnya setelah nyapu kok masih ada debunya banyak, kira-kira dimarahin atau enggak Pak? Ya mungkin kalau dimarahin enggak, tapi disapu ulang atau tidak? Pastinya disapu ulang. Kenapa? Kita mengangkatnya masih kotor. Nah, marbotnya bilang, kata Ustaz suci kok. Gak gitu gimana Pak? Ya suci sih, tapi tidak bersih. Nah, ini harus dibedakan antara bersih dan suci ya. Suci tapi tidak bersih. Contoh lain, ini lagi sholat, kebetulan ngimamin tapi agak hilok. Nah, pas di tengah-tengah bersih, jebret gitu kan. Mohon maaf, ingusnya tuh nyampe ke baju-baju sini Pak. Dia sholat jadi imam Pak. Kira-kira melanjutkan sholatnya atau tidak? Kalau kita katakan air atau ingus itu kok suci, ya berarti sholat kita tidak batal. Ya, suci atau tidak ingus itu? Ingus itu suci. Sehingga kalau setelah pas sholat kok bersih terus di sininya kena ribes, wah gitu semuanya gitu ya. Ya sudah, lanjutkan saja. Apalagi kok jadi imam, apalagi kok jadi imam, tidak masalah. Ya paling begini Pak, paling setelah salam yang biasanya putar balik dia nggak putar balik Pak, gitu ya, kan di sini. Tapi secara hukum suci tidak masalah, lanjut. Itu Pak ya, itu suci tetapi tidak bersih.
Contohnya tadi. Yang kedua, tidak suci tapi bersih. Bersih tapi nggak suci. Contohnya apa? Contohnya ketika kita dijilat anjing, kaki kita jilat anjing, Pak ya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu kan najis mughal lato, harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan kaki kita yang dijilat anjing tadi kita cuci sampai 10 kali, bahkan pakai sabun, pakai Vaseline, Pak, sampai putih kaki kita, gitu Pak ya. Tetapi belum pakai tanah. Bersih nggak kaki kita? Bersih Pak, udah anjingnya udah nggak ada gitu ya. Yang ada cuma Vaseline, bau Vaseline. Tapi suci atau tidak? Tidak. Suci. Ini bersih, tapi tidak suci. Itu contohnya jilatan anjing sudah dicuci tapi belum 7 kali atau belum pakai tanah. Nah, yang terakhir itu yang suci dan juga bersih. Biasanya seperti itu. Umumnya ya kalau suci ya bersih. Meskipun tidak semua suci itu bersih dan tidak semua bersih itu suci. Dan kita yang menjadi syarat sah daripada sholat itu suci atau bersih, Pak? Suci. Bersih atau tidak bersih itu tidak menjadi syarat. Meskipun kita tetap diperintahkan untuk bersih ketika sholat. Tidak cukup suci kalau bisa bersih. Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau ke masjid itu ambillah perhiasan kalian. Maksudnya pakaian yang paling bagus gitu ya. Pakai parfum wangi-wangian, gosok gigi, apalagi habis makan jengkol dan seterusnya. Nah, itu kalau bisa bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini ada kejadian yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu ketika beliau itu ditanya sama muridnya yang jamaahnya juga di masjid itu, wahai imam, kalau kita mau sholat kok baju kita terkena lumpur atau tanah, kira-kira sah nggak sholatnya? Suci atau tidak? Jawaban Imam Ahmad tentu sah, suci. Silakan sholat pakai gamis yang terkena lumpur, tidak masalah. Itu ditanya. Kemudian hari berikutnya Imam Ahmad bin Hanbal terlambat datang ke masjid padahal beliau imam. Ya, karena imam ditungguin, Pak. Gitu ya. Kalau di sini kan imam kok terlambat, tinggal Pak ya. Cari imam lain kan gitu. Tapi karena ini Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada yang berani, Pak. Saking alimnya beliau. Karena beliau agak terlambat, akhirnya semua menunggu dan tiba-tiba datang. Setelah sekian lama ditunggu datang. Terus ditanya Imam Ahmad, wahai imam, kok tumben telat biasanya? Oh iya, saya tadi sebenarnya udah berangkatnya itu tepat waktunya sebagaimana biasa. Tapi pas di jalan gamis saya tercemplak lumpur. Ya karena kena lumpur gamis saya pulang lagi ganti gamis baru kesini lagi, makanya saya telat. Itu Pak yang nanya kemarin di situ juga, Pak. Loh, gimana sih kemarin katanya boleh sholat pakai gamis terkena lumpur, kok sekarang Imam Ahmad malah balik lagi nggak mau sholat terkena lumpur? Apa kata Imam Ahmad setelah diprotes itu? Oh, dzaka fatwa wa hadza taqwa. Yang kalau yang saya ucapkan itu fatwa, itu hukum. Tetapi yang saya lakukan itu bentuk ketakwaan saya. Saya tidak mau sholat kecuali dalam kondisi bersih, tidak hanya suci. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau hukum itu untuk patokan sah atau tidak sah. Tetapi di luar itu ada yang namanya takwa. Lebih dari itu ya kalau bisa jangan cukup suci. Ya kalau bisa yang terbaik lah. Masa sholat menghadap Allah kok gamisnya terkena lumpur. Tapi kalau ditanya sah apa enggak? Sah sih, tetapi ya saya pengennya yang lebih baik. Nah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang berikutnya, karakteristik daripada taharah itu ada yang sifatnya wahyu, ada yang sifatnya logik. Ada yang sifatnya berdasarkan wahyu, ada yang sifatnya logik. Contoh yang berdasarkan wahyu, dari Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masih min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiril khuffaini." Kalaulah agama itu kok dengan logika, maka ketika kita pakai khuf itu apa ya? Kayak sepatu boots gitu. Itu kalau kita pakai sepatu boots,
itu kalau wudu nggak perlu dicopot itu Pak sepatunya, cukup diusap atasnya saja. Jadi kalau kita wudu, muka, tangan, kepala, kakinya itu nggak usah dicopot sepatunya, cukup diusap saja sepatu bootsnya, itu bisa. Karena kalau zaman dulu orang bepergian itu pakai sepatu boots, kalau pakai sepatu boots itu kan susah nyopotnya, pakai lagi dan seterusnya. Maka nggak perlu dicopot, cukup diusap atasnya saja. Tapi yang diusap atasnya. Nah, kata Sayyidina Ali, kalaulah agama itu kok dengan pikiran, pastinya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk diusap itu atasnya atau bawahnya? Harusnya bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Tapi ini kan tetap yang atasnya. Nah, ini juga sama dengan pernyataan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah seorang ulama yang dikenal lebih pakai logikanya dibandingkan pakai dalil. Bahkan sempat timbul fitnah. Nah, ini ada salah satu ulama ahli bait bernama Imam Baqir. Imam Baqir ini akhirnya terkena fitnah juga, terkena hoax juga, bahwa Abu Hanifah itu lebih menggunakan akal daripada wahyu. Dia merubah agama Islam dengan kepala dia dan dengan pendapat dia dibandingkan dengan hadis ataupun dengan dalil. Akhirnya pas ketemu, kebetulan itu pas haji bareng Pak, ketemu Imam Baqir ini kepada Imam Abu Hanifah. Anta Abu Hanifah an-Nu'man alladhi ghayyara dina sayyidi atau dina jaddi bi ra'yika. Oh, engkau itu Imam Abu Hanifah an-Nu'man yang telah merubah agama kakek saya, karena kan dia ahli bait ya. Kakek saya itu maksudnya Nabi Muhammad, yang telah merubah agama kakek saya dengan pikiran Anda. Nah, dituduh seperti itu Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah pun memberikan penjelasan, memberikan pembelaan. Wah, tidak wahai sayyidi, wahai sayyidku, saya tidak melakukan hal itu. Saya tetap menghormati yang namanya teks Al-Quran dan juga teks hadis. Saya tetap mengikuti ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti, saya akan menanyakan kepada Anda beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, air mani dengan air kencing lebih najis mana? Najis mana Pak? Air kencing. Karena dalam mazhab Syafi'i air mani itu suci. Air mani itu suci. Tapi kalau air kencing najis. Kalau saya menggunakan akal saya, pasti saya akan mewajibkan mandi bagi orang yang kencing karena lebih najis, dan saya cukup mewajibkan wudu bagi orang yang keluar air mani karena najis. Tapi karena saya mengikuti agama kakek Anda wahai Sayyid, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka saya tetap mewajibkan mandi bagi yang keluar air mani dan cukup wudu bagi yang keluar air kencing. Ini kan berarti bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan wahyu. Wahyunya begitu, ya begitu. Meskipun kalau diruntut-runtut, harusnya kan air kencing lebih najis lebih banyak, ya harusnya mandi dong. Tapi kalau air mani karena sedikit kan ya, nggak banyak-banyak kan? Sedikit, udah gitu nggak najis, yang pastinya harusnya sih cukup untuk wudu. Tapi enggak, saya tetap menghormati atau saya tetap mengikuti dalilnya begitu, ya sudah, saya ikuti. Begitu. Nah, akhirnya setelah beberapa pertanyaan berikutnya, Imam Baqir ini menangis karena merasa bersalah telah menuduh telah suudon kepada Imam Abu Hanifah dan dipeluk dan dicium. Nah, ini bahayanya hoax itu seperti itu Pak. Jangankan orang awam, yang ulama saja terkadang kena. Ya, makanya jangan di zaman sekarang ini jempol kita ini dihisap dulu. Makanya hati-hati sekali di dalam share suatu informasi, itu harus hati-hati. Baik, kemudian yang berikutnya, tetapi ada juga yang berdasarkan logika. Yang berdasarkan logika ya contohnya tadi najis Pak. Yang berdasarkan logika adalah najis. Kita bisa mengetahui najisnya itu sudah hilang atau belum dengan logika kita. Oh, kalau baunya nggak ada, berarti indikator pertama udah nggak ada. Indikator kedua, warnanya sudah nggak ada, oh berarti juga sudah hilang. Rasanya juga sudah tidak ada, oh berarti sudah hilang. Pakai apa barometernya? Logika. Kalau wudu, kalau hadas, barometernya syariat Pak. Bukan logika, tetapi wahyu. Kenapa yang kentut itu mohon maaf
pantat kita, tapi yang dicuci itu bukan tangan, kepala, kaki. Kenapa, Pak? Karena yang punya malu nggak yang bikin malu kan? Karena yang malu enggak, kakaknya. Ya, kalau dia nggak malu nggak punya malu. Ngapain dulu? Kenapa? Yang kentut itu belakang kita, tapi yang dicuci kok muka, tangan, kepala, kaki. Kenapa? Kenapa? Karena Allah maunya begitu ya. Ya nggak peduli apa urusannya, pokoknya Allah maunya begitu ya. Gitu. Itu yang berdasarkan wahyu, yang berdasarkan logika. Najisnya di mana? Di tangan, ya dicuci tangan. Najisnya di mana? Kaki, yang dicuci ya kaki. Kapan najisnya hilang? Ya kalau sudah hilang 3 indikator tadi. Tapi kalau hadas, kapan hadas itu hilang? Kapan? Ya kalau wudunya sudah selesai. Tapi kelihatan nggak, Pak? Antara orang yang wudu sama orang kehujanan, bedanya apa? Sama-sama basah. Orang yang wudu mukanya basah karena wudu sama orang yang mukanya basah karena kehujanan, sama atau beda, Pak? Kira-kira kalau kita kehujanan, hadas kita hilang nggak? Hilang nggak? Belum tentu hilang. Ini maka patokannya apa? Ibadah. Nanti butuh yang namanya niat. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya pembagian toharoh dari ada 2 tadi, dari hadas ya. Adanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian kuntum ilas sholat, ketika kalian, kuntum itu sebenarnya fiilnya fiil madhi, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris artinya past tense. Maka kalau secara bahasa ini ya, artinya jika kalian telah sholat maka basuhlah muka kalian. Jika kalian telah sholat, berarti sholat dulu atau wudu dulu, Pak? Sholat dulu atau wudu dulu? Kalau berdasarkan tekstual bahasa daripada ayat ini, wudu dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Wudu dulu. Kalau sholat dulu di sini baru wudu. Kenapa? Ayatnya itu. Ketika kalian telah selesai sholat maka wudu. Itulah kalau kita memahami Al-Quran cuma pakai logika. Kita butuh yang namanya ulama sebagai sanad, supaya tidak baca Al-Qurannya saja yang persis dengan Nabi, tetapi cara memahaminya Al-Quran itu juga memiliki sanad sampai kepada Nabi. Jadi Pak, sanad itu tidak cuma di hadis, tidak cuma di Al-Quran, tetapi juga di pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Makanya kenapa kok kita itu kalau fikih mazhabnya apa? Saya Syafi'i. Kenapa? Dalam rangka memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak baca Al-Quran. Nah nih, Ustaz, antum baca Qurannya sanadnya siapa? Lewat siapa? Bacaannya bacaan apa? Hafiz an Asim. Jadi Pak, selama ini kita baca Quran itu ada riwayatnya, ada sanadnya. Kita aja yang nggak tahu. Padahal ada Hafiz an Asim, ada yang namanya Warsh, ada yang namanya Qalun, gitu ya Ustaz ya. Ada yang namanya Kumbul. Apa itu Ustaz? Itu nama orang, itu nama perawi-perawi itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran kok Maliki Yaumiddin, itu berarti Hafiz. Tapi ada juga yang bacanya Maliki Yaumiddin. Itu dibaca siapa Ustaz? Warsh itu ya. Warsh. Ada yang Ihdinas pakai shad. Itu kita. Tapi ada juga yang Ihdinas pakai zai. Ada juga. Alladzina yu'minuna. Itu kita. Ada juga yang alladzina yu'minuna. Hamzahnya kan hilang. Itu juga dari Nabi. Nah itu sanad tentang Al-Quran. Sanad tentang hadis melahirkan sahih, dhaif, hasan, mutawatir, itu sanad di dalam hadis. Tetapi kita tidak cukup sanad hanya di dalam perawian teksnya saja, tetapi kita juga butuh sanad di dalam memahami daripada teks tersebut. So, bisa dipahami Pak ya? Makanya jangan sampai kita memahami Al-Quran dan hadis kok hanya dengan kepala kita, yang ada akan sesat. Bahkan ulama mengatakan barang siapa berijtihad kemudian ijtihadnya salah,
Barang siapa orang awam beristihad, kok istihadnya salah, maka dosanya 2. Kalau istihadnya benar, maka dosanya 1. Jadi orang awam kalau beristihad pasti salah, pasti dosa. Karena orang awam tugasnya bukan beristihad, melainkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka penting sekali untuk kita itu memiliki ulama, untuk kita itu berguru kepada ulama, supaya sanad kita nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau dari najis, wa thiyabaka faqahhir, surah Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu maka sucikanlah. Sucikanlah itu dari najis. Ini 2 dalil, yang satu dari hadas, yang satu dari najis. Kemudian dua-duanya ini memang merupakan syarat sah daripada sholat. Baik. Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Tidak diterima sholat tanpa bersih atau tanpa didahului dengan kesucian. Baik. Kemudian yang berikutnya, pengertian daripada hadas. Hadas itu artinya baru. Hadas itu artinya baru. Maka kullu bid'atin, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsah, apa itu muhdatsah? Sesuatu yang ada sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Sering dengar ya Pak ya di sini Pak ya. Jadi kalau Bapak kok melakukan bid'ah, ya berarti itu adalah sebuah kesesatan. Tapi Ustaz, katanya Imam Syafi'i mengatakan kalau bid'ah itu dibagi 2. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah madhmumah. Bagaimana itu Pak? Kan di situ ayat hadisnya kullu bid'atin. Semua yang bid'ah adalah sesat. Tapi kok Imam Syafi'i membagi menjadi 2? Nah, gimana Pak? Kita mau ikut syarat Imam Syafi'i atau ikut hadis Nabi Pak? Nah, ini provokator seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan mau ikut Nabi atau ikut Imam Syafi'i, itu provokator. Karena tidak mungkin Imam Syafi'i tidak mengikuti. Yang lebih tahu cara mengikuti Nabi itu Imam Syafi'i atau kita? Sebenarnya kalau sedang diperdebatkan ini antara kamu mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Nabi, sebenarnya bukan antara pemahaman Imam Syafi'i dengan Nabi, tetapi antara pemahaman Imam Syafi'i dengan pemahaman kita terhadap hadis. Hadis Nabi itu objek, yang memahami siapa? Imam Syafi'i atau kita? Tinggal kita mau memilih pemahaman kita atau Imam Syafi'i. Tapi Ustaz, tapi kan yang namanya kullu itu semuanya. Semua yang bid'ah itu sesat. Itu sudah disebut kullu. Oke, kalau memang mau konsisten dengan kullu itu artinya semuanya tanpa pengecualian, tolong hadisnya dibaca dari awal. Kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu adalah bid'ah. Mobil baru enggak? Baru. Oh enggak gitu Ustaz. Baru di sini maksudnya hanya baru dalam masalah agama. Di mana di dalam hadis yang mengatakan baru di situ hanya untuk agama. Ada enggak? Kullu muhdatsatin fid din, ada enggak fid dinnya itu? Ada. Itu dari siapa? Ya dari dia, pemahaman dia. Nah, ini makanya kalau mau konsisten agak susah. Jadi paling gampang ikut para ulama. Ya bahwa setuju tidak setuju pilih ulama yang mana itu ya, tetapi kita perlu untuk bijak di dalam melihat para ulama. Baik. Sedangkan secara istilah al-wasfu syar'i awil hukmi alladhi yahilu fil a'dha'i wa yuzilu taharatu wa yamna'u min sihhati shalah wa nahwiha, yaitu suatu status yang berada di dalam tubuh, gitu ya, di dalam beberapa anggota kita, yang mana bisa dihilangkan dengan cara bersuci dan menghalangi sahnya sholat. Illa min murakhis, kecuali ketika ada rukhsah. Wa hadzal wasfu yakunu qaiman bi a'dha'il wudu' faqat fil hadatsil asghar wa bi jami'il badan fi hadatsil akbar. Yang mana kalau hadasnya hadas kecil, berarti hadasnya cuma di muka, tangan, kepala, kaki. Tapi kalau hadas besar, berarti hadasnya ada di seluruh badan. Itu pengertian hadas secara istilah. Saya yakin yang begini-begini belum pernah ngaji kayaknya jarang dibahas. Karena memang tidak yang hadas lagi, najis lagi. Kan kita udah sering Ustaz. Nah itu, kadang kita tuh punya penyakit seperti itu. Padahal yang namanya ilmu itu harus belajarnya secara beruntun, secara urut dari awal sampai akhir. Jangan langsung belajar bab negara, kalau taruh beres. Ya nggak apa-apa juga disiplin gitu ya. Tapi juga jangan kesampingkan hal-hal yang seperti ini. Karena tugas utama kita di bumi ini
untuk memakmurkan bumi atau untuk beribadah kepada Allah? Untuk memakmurkan bumi atau beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang pertama kali akan ditanya apa? Sholat. Ya. Dan sholat tidak sah kecuali dengan ilmu suci, dengan bertoharah tadi. Berarti yang pertama kali akan ditanyakan itu masalah kamu nyoblos mana atau kamu sholat apa enggak? Kira-kira mana? Sholat atau bukan? Berarti kita apatis, bukan berarti kita tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya kemaslahatan umat, bukan tidak peduli, tetapi kita juga tidak boleh acuh kepada hal-hal yang lebih urgent, yang lebih penting, yang sifatnya lebih personal. Gitu ya Pak ya? Baik. Kemudian cara mengangkat hadas. Jika hadasnya hadas besar, maka dengan cara mandi janabah. Kalau hadas kecil, maka caranya dengan wudu. Yang mana kalau kita tidak bisa menggunakan air, entah airnya nggak ada, atau karena kita sakit, atau karena sedang safar nggak nemu air, maka kita pakai alternatif kedua, yaitu tayamum. Tayamum itu dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau dari hadas kecil yang ditayamumi apa? Muka dan tangan. Nah hadas kecil kan wudu. Kalau wudu kan muka, tangan, kepala, kaki. Oh dikorting setengah, jadi muka dan tangan saja, kepala sama kaki nggak usah. Tapi kalau hadas besar Pak, yang seharusnya mandi, maka cara tayamumnya gimana Pak? Apakah cari pasir, guling-guling, atau gimana Pak? Guling-guling apa ya? Kalau sampai ada orang-orang di sini atau jamaah di sini yang beranggapan bahwasanya tayamum dari mandi besar itu harus guling-guling di pasir, berarti sama seperti sahabat. Karena sahabat juga ada yang seperti itu. Sahabat ada yang pernah salah paham, ya, karena tayamum dari itu kan kepala sama tangan, buka sama tangan. Nah ini saya dari janabah nih, nggak ada air nih, gimana? Dia guling-guling. Berarti kalau ada yang berpemahaman seperti itu sudah sekelas. Tapi kebetulan pemahaman yang salah, yang dibenarkan oleh Nabi. Enggak, kalau seperti itu namanya tayamum tetap buka dan tangan, mau dari wudu ataupun dari mandi sama, mau mandi janabah ataupun dari hadas kecil tetap sah. Muka dan tangan, nggak perlu tambah yang lain. Wah karena janabah berarti setengah badan nih, kan kalau wudu kalau di muka tangan setengah nih kan, nanti kalau janabah setengah badan dari kepala sampai ke perut kan, itu pemahaman yang salah. Oke, kemudian menurut jumhur ulama, tayamum itu kan sebagai alternatif daripada wudu. Tetapi menurut jumhur dia sifatnya hanya doruri. Doruri itu hanya sementara, hanya ketika urgensi saja. Sehingga yang namanya tayamum itu cuman bisa dipakai untuk satu kali sholat. Katakanlah Pak, kita safar. Kita safar, apa yang sering kita lakukan Pak untuk sholat-sholat kita? Di jamak itu harus nempel. Maksudnya setelah melaksanakan sholat zuhur katakanlah harus langsung melaksanakan sholat asar. Tidak boleh setelah zuhur dia belum harus sholat asar, tidak bisa. Batal, tidak bisa dijamak lagi. Kalau mau jamak harus ditempel. Setelah sholat zuhur kok dikir-dikir dulu, baca apa dulu, kemudian nanti baru sholat asar, tidak bisa. Harus langsung dilaksanakan. Apalagi kok sempat makan dulu, nyoto dulu, habis itu balik lagi sholat asar, nah itu sudah tidak bisa dijawab. Gitu Pak ya, harus langsung. Nah, ketika kita pakai tayamum karena tidak ada air dan mau jamak, maka setelah kita tayamum, kemudian sholat zuhur, setelah sholat zuhur kita selesai, sudah batal atau belum Pak? Sebenarnya sebelum tentu, belum pipis, belum apa, belum ada melakukan yang membatalkan wudu. Tetapi karena mau sholat asar lagi, kita wajib untuk tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu sifatnya hanya sementara. Dia hanya masa berlakunya itu hanya cukup untuk satu kali sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah, baca Quran terserah. Ya, tapi kalau untuk sholat wajib hanya berlaku satu kali. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu berlaku selama kita belum batal. Maka ulama zaman dulu
Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulu pernah dicengin sama putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun ini riwayatnya masih dipertanyakan ya, tetapi banyak yang mengatakan seperti itu. Jadi ketika Imam Syafi'i itu nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana itu murid beliau Imam Ahmad ini, sama putranya Imam Ahmad itu diintip. Imam Syafi'i itu ngapain aja sih, kok beliau sehebat itu, gaungnya tuh sehebat itu, syuhrohnya atau terkenalnya kok seolah-olah dia tuh hebat sekali. Ternyata ketika malam dilihat Imam Syafi'i tiduran, nggak baca kitab, nggak mutolaah, dan juga nggak sholat. Terus hebatnya di mana? Sampai subuh seperti itu. Hebatnya di mana? Nah, putranya Imam Ahmad bin Hanbal itu datang ke Imam Ahmad. Wahai bapak, Imam Syafi'i itu hebatnya di mana? Dia malam-malam tidur begitu ya, nggak sholat, juga nggak baca kitab, nggak mutolaah, nggak apa-apa. Hebatnya di mana? Nah, ternyata pas mau sholat subuh, Imam Syafi'i itu datang nggak pakai wudu, menunjukkan kalau Imam Syafi'i meskipun tiduran itu sebenarnya tidak tidur, tapi dia sedang mutolaah. Dan Imam Syafi'i itu sering satu malam hanya untuk memecahkan satu masalah saja, itu khatam 2 kali Al-Quran. Khatam Quran 2 kali. Yang khatamnya itu nggak cuma baca, tapi benar-benar difahami, cari itu masalahnya dan dia bagaimana ya. Baca. Sampai akhir nggak ketemu, diulangi lagi terus. Itu Imam Syafi'i. Ada Pak yang di sini seperti ini? Seperti Imam Syafi'i. Insya Allah ada ya Pak ya. Ada yang berharap bisa seperti ini. Tapi kalau untuk beneran, kok kayaknya susah. Tapi nggak apa-apa, bukan Imam Syafi'i gitu ya. Orang awam yang masalah. Kalau Imam Syafi'i ya harus begitu. Kalau nggak seperti itu, kita kok nggak seperti itu, nggak apa-apa. Kita bukan Imam Syafi'i. Oke. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, dia adalah badal mutlak. Artinya dia pengganti wudu persis. Sehingga kalau sudah tayamum, hadasnya terangkat. Karena menurut ulama tadi, kalau tayamum itu tidak akan mengangkat hadas. Sehingga kalau kita sedang sholat menggunakan tayamum, itu artinya kita sholat dalam kondisi masih berhadas. Tetapi kenapa kok tayamum? Supaya kita tetap boleh sholat dalam kondisi berhadas. Jadi tayamum itu kayak semacam tiket sementara. Saya berhadas nih, tapi saya punya tiket ini nih, jadi saya boleh sholat ya meskipun berhadas. Tapi seperti itu. Ya, berbeda dengan wudu. Kalau wudu, ya pokoknya sudah nggak ada hadas, sudah boleh sholat kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun, berapa kali pun, gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita wudu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa, maka ada satu alternatif lagi namanya faqidut tahurain. Ini kita tahunya biasanya rata-rata orang tahunya kalau nggak bisa wudu ya tayamum, top nyampe situ. Tapi para ulama mengatakan ada satu kondisi lagi di mana seseorang tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum. Kondisi seperti apa? Ini ceritanya ada juga di saat itu gitu ya. Nah ini ceritanya ini bisa wudu. Iya, sudah ada. Baik, kita berarti akan menunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sebentar ya. Baik. Ada mengangkat hadas dengan cara air. Yang kedua pakai tanah yaitu tayamum. Yang ketiga adalah faqidul tahurain, di mana seseorang tidak bisa menggunakan air dan juga tidak bisa menggunakan tanah. Kondisi itu seperti apa? Kalau di zaman dulu itu kondisinya seperti ini. Diceritakan salah satunya Imam Nawawi mengatakan, contohnya adalah orang yang dipenjara dalam satu ruangan di mana tidak ada air di situ dan semua tanah yang di situ najis. Maka tidak ada pilihan, karena salah satu syarat daripada tayamum itu tanahnya harus suci. Maka dia sholat biduni tohar, tanpa bersuci sama sekali. Boleh atau tidak? Terus caranya bagaimana? Kalau menurut madhab Syafi'i, maka dia wajib sholat sesolat-sholatnya meskipun gak wudu, meskipun gak tayamum. Waktu zuhur datang dia wajib sholat zuhur. Waktu maghrib datang dia harus sholat maghrib. Tapi nanti ketika dia sudah bisa menemukan kondisi, entah menemukan air atau minimal menemukan tanah, maka dia wajib mengulangi lagi sholat yang telah ia lakukan. Loh, kok perlu diulangi lagi? Kan tadi sudah dilaksanakan. Ya, tadi dilaksanakannya sudah benar atau belum? Sudah sah atau belum? Belum sah, maka wajib diulang dengan cara yang sah. Nah, kalau diulang, ngapain tadi melaksanakan? Kalau toh jatuhnya nanti diulang, ngapain dilaksanakan? Karena supaya kita tidak dicap sebagai fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Neraka bagi orang yang sholat yang apa? Yang lalai dari sholatnya. Yaitu yang lalai dari sholat itu artinya apa? Bukan yang kalau sholat agak ngelamun kemana-mana, bukan yang sholat zuhur jam 2 siang, itu bukan. Tetapi yang melaksanakan sholat tetapi sudah keluar waktunya. Orang yang melaksanakan sholat tetapi sudah keluar waktunya itu neraka bagi dia. Nah, supaya kita tidak dicap sebagai orang yang waktu sholat sudah habis tapi belum sholat, ya udah sholatlah sholat. Ibaratnya itu absen total. Absen dulu. Nanti kalau sudah dalam kondisi yang ideal, kita mengganti sholat yang kita tinggalkan. Itu kalau kata Imam Syafi'i. Kalau kata madhab Hambali, beda lagi. Ya sudah, orang kalau memang nggak bisa wudu dan nggak bisa tayamum, sholatlah sholatnya dan sudah dianggap cukup, tidak perlu diganti lagi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana orang kalau sedang perang. Orang kalau perang, Pak, sholatnya sudah bukan. Kalau perang yang ibaratnya ganti-gantian, juga pernah nggak sholat khauf, yang sholatnya dibagi dua jamaahnya. Yang pertama, barisan pertama sholat dulu bersama Nabi. Setelah mereka satu rakaat beres, yang barisan pertama juga mundur gantian, barisan kedua maju, barisan kedua. Jadi ada dua barisan, yang satu sholat dulu satu rakaat, yang satu jaga. Jadi dia jaga-jaga, yang satu barisan sholat satu rakaat toh tadi. Setelah selesai
Barisan pertama mundur, gantian jaga, yang tadinya jaga balik sholat. Rakaat kedua, jadi jamaahnya itu setengah-setengah Pak. Jadi si barisan pertama dapat setengah sholat, yang barisan kedua dapat setengah sholat. Setelah imam selesai 4 rakaat, dia melanjutkan nambah sendiri-sendiri, nambah 2 dulu, ini setelah itu gantian, gitu. Itu namanya sholat khauf yang masih bukan dalam kondisi perang Pak, tapi sudah siaga, musuh di sana, kita di sini. Nah, itu masih siaga. Tapi kalau sudah begitu, sudah jadi satu semuanya, nah itu sholat rasa sholatnya dengan cara apapun, pokoknya baca, tetap baca dan seterusnya, rakaatnya tetap 4 karena tetapi ya sudah, nggak usah ruku, nggak usah sujud, sebisanya Pak. Dengan dalil itu, orang yang nggak bisa bersuci secara sempurna, sudahlah sholat rasa sholatnya, karena orang pun demikian. Tapi catatannya Pak, kondisinya benar-benar kalut sebagaimana pun perang. Benar-benar kita tidak bisa mengupayakan lagi. Itu baru boleh seperti itu. Itu kalau Hambali. Kalau Maliki Pak, kalau Maliki, orang yang nggak bisa sholat karena tidak bisa wudu atau tayamum, maka tidak wajib sholat lagi dan tidak perlu diganti. Itu mazhab Maliki. Banyak apa yang bermazhab Maliki seperti ini. Nah, ini tadi kondisinya kalau orang tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum karena tadi di penjara tidak ada air dan juga tanahnya semuanya najis. Nah, kira-kira Pak, di kondisi saat ini masih ada nggak Pak kondisi-kondisi yang tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum? Ada nggak Pak? Ada nggak? Seharusnya sih tidak ada. Tapi orang sering mengada-ada. Maksudnya begini. Ketika kita sedang naik pesawat, bisa wudu nggak Pak di pesawat? Bisa. Kalau bisa wudu alhamdulillah, dan harusnya bisa. Tapi ada orang yang mengatakan tidak bisa wudu, ataupun kalau bisa wudu, sholatnya bisa berdiri atau tidak? Bisa berdiri atau tidak? Ngadep kiblat, rukuk, sujud, mau digempleng sama pramugari Pak. Mending kalau pas sujud dilangkain pramugari gimana? Kan kita pas bangun gini kok di bawah kan, jadinya lain ini Pak, kan gitu. Nah, itu satu hal yang tidak mungkin kita laksanakan di pesawat, yaitu sholat dengan cara sempurna. Maka dengan cara mazhab Syafi'i tadi, kalau kita sedang dalam kondisi begitu, nggak bisa sholat di pesawat secara sempurna, maka sholat rasa sholatnya. Tapi nanti ketika turun kita wajib untuk mengganti. Kalau Syafi'i, kalau Hambali tidak perlu diganti. Kalau mazhab Maliki apa Pak? Udah nggak sholat di pesawat, nggak sholat, nyampe rumah juga nggak sholat. Dan ternyata nggak cuma pas di pesawat Pak, di rumah pun dia juga demikian. Gitu. Emang bukan mazhab Maliki juga sih, dia dasarnya nggak mau sholat saja. Ya, tetapi kurang lebih seperti itu, bahwa ketika kita di pesawat kita tidak bisa, katakanlah nggak bisa wudu. Yang kedua, kita juga tidak sah bertayamum di pesawat. Kenapa? Karena tayamum itu harus dengan tanah, harus dengan debu. Yang debunya itu harus ada debunya. Karena apa? Setelah kita mengambil ini, apa yang sunnahnya kita laksanakan? Meniup. Kalau nggak ada apa-apanya nih, ini persis sekali nih Pak, nggak bisa saya tayamum pakai ini. Yang saya tiup apa? Bukan apa? Tapi Ustaz, kalau pakai mikroskop itu ada, pasti ada debunya di situ. Jangankan kok di sini Pak, bisa jadi di muka kita lebih banyak daripada di sini. Kalau tayamum kalau itu, kan gitu Pak. Maka yang namanya tayamum harus pakai tanah yang berenang. Nah, Ustaz, berarti gimana dong kalau di pesawat? Nah, makanya kalau di pesawat Pak, sebenarnya kalau mau wudhu itu mendingan kita pakai sprayer dulu. Sprayer, botol kecil, sprayer, kita wudhunya pakai itu aja. Tangan, kepala, kaki, itu nggak usah ke kamar mandi bisa, dan insya Allah tidak akan bikin becek, akan bikin basah, dan itu sah meskipun minimalis. Dan harus paham yang seperti itu ya, itu trik gitu ya Pak ya. Itu trik dan itu lebih syar'i dibandingkan pantomim tayamum. Ibaratnya tayamum tapi nggak pakai apa-apa, cuma di tembok pesawat atau apa. Kalau sampai di pesawat kok bisa tayamum, berarti ada masalah dengan maskapainya. Saking kotornya, ya kecuali memang pas digini bluk gitu kan ya, muncul udah sah gitu ya. Cuman maskapai apa yang seperti itu kan gitu. Baik, mungkin itu saja ya. Jadi ada 3 tahapan, kita harus pahami ini semuanya. Bahwasanya yang pertama kita harus pakai air, kalau nggak bisa pakai air tayamum, kalau nggak bisa tayamum ada satu lagi syariat namanya
bisa wudu atau bisa tayamum, wajib kita untuk kan ganti. Itu sebagai kehati-hatian dan itu adalah mazhab Syafi'i. Dan mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena sudah langsung sholat aja ya. Nggak usah gimana? Oh, baik. Kalau ada tanya jawab, monggo silakan kalau ada tanya. Baik, monggo. Kalau untuk ya, terima kasih. Pertanyaan mengenai membersihkan najis dari pakaian. Kalau baunya sudah hilang, tapi warna masih ada, mudah-mudahan tadi masih ada. Apakah pakaian ini bisa digunakan untuk sholat? Karena biasanya kalau di sini banyak tukang kambing nih, lantaran digosok-gosok masih ada warna, sudah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak. Jadi salah satu indikator itu kan dari warna. Kalau warnanya kok nggak hilang, kena darah, bajunya putih Pak, kena darah, ya merah sih nggak merah-merah amat Pak, tapi ada noda semacam ya kuning-kuning sedikit lah, gitu kan ya, biasanya agak masih tinggal seperti itu. Maka kata para ulama, jika memang sudah tidak menjadikan tidak bau, itu cuma murni warna dan warnanya pun sudah tidak warna najis itu lagi, meskipun juga tidak kembali sebagaimana seharusnya putih, maka sudah dikatakan sebagai hilang. Jadi tidak masalah asalkan sudah seperti itu. Ya, dan hal itu tidak layabur itu intinya hal itu tidak bisa diidentifikasi bahwa itu najis, bahwa itu darah, itu orang sudah nggak melihat itu darah Pak, gitu ya, dicium udah nggak bau amis. Ini ya memang tadinya darah, cuman ini sudah bukan darah meskipun tidak bersih 100%. Tapi karena sudah bukan sifat aslinya najis, dia sudah berubah menjadi sesuatu yang lain, tidak najis tapi juga tidak warna aslinya, maka ini sudah dikatakan bukan najis. Gitu Pak ya, asalkan sudah dibersihkan, sudah tidak bau, dan ya kalaupun bau, katakanlah bau tetapi juga bukan bau yang bau najis itu, sudah bau yang antara begitu gitu Pak ya, karena memang susah dibersihkan, maka para ulama mengatakan makfu, tidak masalah. Allah a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Jadi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kalau misalnya kita lagi keluar kota, maksudnya kalau kita lagi naik motor pergi jauh, Ustaz, kan lagi hujan, Ustaz. Hujan itu selama kita kecipratan air, di genangan itu. Nah, najisnya gimana? Maksudnya gimana Ustaz, apa yang kita lakukan di celana? Najis apa enggak gitu? Kira-kira apa yang kita lakukan di celana kena air genangan seperti itu? Ya nggak usah itu Pak ya, nggak usah jauh-jauh. Jakarta kan hujan nih, banjir nih Pak ya. Kan itu air entah dari mana-mana Pak ya. Ya kan pasti ada kucing merah, apa gitu kan. Nah, airnya ngumpul di satu semuanya, terus gimana genangan itu najis atau tidak? Kan begitu. Baik Pak. Jadi yang namanya najis itu sesuatu yang yuraf, sesuatu yang bisa diketahui. Jadi kalau kita melihat di celana kita ada sesuatu yang memang najis, itu najis. Tapi kalau nggak ada, meskipun kecipratan apa dan seterusnya, kalau kita tidak bisa membuktikan bahwa itu najis, ya berarti tidak najis. Apalagi kok genangan dan seterusnya. Sungai Ciliwung itu airnya udah begitu Pak, warnanya udah karu-karuan. Tapi apakah najis atau tidak? Di situ pasti ada orang pipis. Entah di Bogor sana gitu Pak ya, pasti ada yang pipis, ada yang ada yang buang bahkan mungkin bangkai anjing dan seterusnya di situ. Tapi najis atau tidak? Jawabannya tidak, karena airnya sudah segitu banyak, insya Allah sudah akan melebur. Justru najisnya yang akan hilang. Nah, kecuali kok yang ibrat, yang di bawah-bawah sih air Pak, terus di atasnya lagi lumpur, di atasnya lagi
kayak lumpur tapi kok agak hijau, pas dilihat ini kok agak hangat gitu. Kalau itu ya najis. Yang itu saja yang dicuci. Tetapi kalau cuma air yang kita nggak bisa kita buktikan bahwa itu najis, maka tidak boleh kita menghukumi itu sebagai najis. Tapi Ustaz, kalau takutnya kita tidak boleh berhukum. Takutnya takut kok sama najis. Boleh Pak, biar takut sama Allah, jangan sama najis. Maksudnya begitu. Jadi karena banyak sekali orang yang was-was, dikit-dikit kena cipratan dikit, wah najis jadi celana dan seterusnya. Ya itu penyakit dan itu dibenci ulama membuli atau ibaratnya itu menjelekkan orang yang memiliki penyakit was-was itu. Kenapa? Karena dia terlalu sombong dengan amalan ibadahnya. Karena dia terlalu sombong bahwasanya yang akan menyelamatkan saya di dunia akhirat adalah amalan saya. Bukan. Yang akan menyelamatkan kita itu adalah ridho Allah. Bukan amalan ibadah kita. Ya kenapa kalau kayak gitu kita beramal? Ya supaya kita dapat ridhonya. Kan begitu. Jadi kalaupun ternyata pas besok di akhirat Pak, di sidang, di BAP sama malaikat begitu, itu sholat kok ada najisnya? Mana ini? Wah saya nggak tahu, setahu saya bukan najis ini, dan seterusnya gitu ya. Oh kamu nggak tahu, benar nggak tahu? Iya saya tidak sengaja, dan itu pun najis yang sangat kecil, dan saya tidak bisa melihatnya, dan seterusnya. Ya sudah dimaafkan. Dan oh ternyata mendatangkan ridha Allah itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Allah Akbar. Saya mau biasa apa masalah hadis dan fikih itu gimana sih korelasi penerapannya yang ada antara hadis dan fikih itu. Hadis dan kalau kita kalau kamu memahami hadis dalam mutlak itu saya kan bisa salah satu gimana itu baik itu. Antara hadis dan fikih itu kayak antara beras kambing dengan nasi kuning. Beras kambing itu adalah hadis. Nasi kebuli itu adalah fikih. Bagaimana cara kita mengkonsumsi beras dan kambing? Caranya gimana? Dimasak dijadikan nasi kebuli. Salah satunya dijadikan nasi kebuli. Saya punya beras, saya punya kambing, saya punya garam, beca dan seterusnya. Gimana saya mengkonsumsi itu semuanya? Ya terserah sih. Tapi salah satu caranya adalah dimasak jadi nasi kebuli. Butuh proses. Butuh proses dari bahan mentah menjadi bahan siap santap. Kalau saya maunya dari nasi kebuli, ya silakan. Tapi jangan melarang orang untuk memasak tadi beras dan kambing untuk jadi nasi kuning. Karena itu cara memasak orang. Oke, tapi kita semua sepakat bahwa kita akan makan beras dan kambing. Tapi caranya gimana? Apakah ditelan mentah-mentah? Ya monggo. Tapi kan pasti itu akan membahayakan kita justru. Caranya gimana? Dimasak. Nah, siapa yang bisa masak? Kalau kita orang awam nggak pernah belajar masak, nggak pernah, jangankan kok belajar masak Pak. Masak air aja diicipin dulu, udah makan belum? Saking awalnya kita di dalam masalah masak, kayak gitu kok mau masak nasi kebuli, kira-kira apa yang terjadi? Bedain antara serai sama jahe sama kunyit nggak bisa, mau masak nasi kebuli, apa yang terjadi? Nggak mungkin. Lebih baik kita datang ke tukang nasi kebuli, kita beli, itu lebih gampang. Gitu ya. Jadi daripada kita memahami Al-Quran dan hadis ini secara mandiri, di mana harus berperangkat sekian banyak, kata Imam Ahmad bin Hanbal berapa minimal hafalan hadisnya minimal berapa? 500.000 hadis. Orang kalau mau beristihad minimal hafal 500.000 hadis. Kenapa? Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Jadi wajar kalau dia mensyaratkan 500.000 hadis, gitu ya. Kalau mau bisa masak dalam tanda kutip, wajib minimal hafal 500.000 hadis. Itu baru dari sisi hadisnya, belum bahasa Arabnya. Kalau cuma bisanya ana antum syukron afwan, belum jauh banget. Nah, syukron, jazakallahu khairan.
kalau baru bisanya cuma itu saja, itu tidak boleh untuk masak nasi kebuli. Belum lagi tentang mutlak muqayyad, am, khos, nasikh, mansukh, apa itu Pak? Itu perangkat untuk masak nasi kebuli. Jadi kalau kita bukan yang ahli, daripada kita belajar dari awal sampai akhir, lebih baik kita tentukan nasi kebuli. Untuk memahami hadis, daripada kita nanti salah-salah pas masak, daripada kita salah-salah pas memahami, lebih baik kita datang ke ulama. Imam Syafi'i, ini hadisnya begini, kesimpulannya gimana? Nah, itu adalah cara paling aman di dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Apakah harus Imam Syafi'i? Tidak harus. Apakah harus Imam Ahmad? Terserah, monggo silakan. Nah, tapi kalau di Indonesia, rata-rata ulamanya, gurunya, ustadznya itu bermadhab Syafi'i. Ya, saya kira bapak-bapak di sini semuanya madhab Syafi'i, gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah bicara 4 babi itu najisnya najis apa? Najis apa? Najis mughalladh. Kalau kita nyentuh babi itu harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, kalau ngomong babi kok najisnya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, sudah dipastikan dia Syafi'i. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, terima nggak terima, itu Syafi'i. Karena Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Maka Maliki, maka Hanafi enggak. Babi ya babi, anjing ya anjing. Oh, di hadis itu cuma anjing, kenapa babi ikut-ikutan? Coba Pak, di hadisnya cuma anjing, kenapa kok babi ikut-ikutan najis 7 kali harus gimana? Coba. Kalau besok di akhirat dituntut sama babi gimana? Coba. Ya kalau saya jawabnya, saya ikut Syafi'i, mau Syafi'i aja ditanya, kan begitu. Kan gitu, kalau kita punya ulama gitu. Jadi gitu ya. Jadi dalam memahami hadis perlu pemahaman para ulama supaya pemahaman kita benar. Itulah munculnya fikih. Makanya kalau kita punya buku hadis itu Pak ya, Bulughul Maram katakanlah biasanya kita akan menggunakan Subulus Salam misalnya sebagai syarahnya. Dan di dalam syarah Subulus Salam itu isinya Pak, qala Syafi'i, qala Ahmad bin Hanbal, qala Abu Hanifah, isinya perkataan ulama-ulama itu semua. Gitu. Jadi di dalam memahami itu untuk ulama supaya lebih presisi. Tapi Ustaz, ulama kan bisa salah. Bisa salah apa? Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, bisa salah nggak? Bisa salah nggak? 1 juta hadis, bisa salah. Kalau yang 1 juta hadis saja bisa salah, apalagi yang cuma hafal an-nadhafatu minal iman. Gitu Pak ya? Ya pasti salah kalau itu, gitu ya. Kecuali dia kok sadar diri, tahu diri, oh saya karena nggak tahu, kewajiban orang nggak tahu adalah fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya tapi tidak semuanya juga Pak. Insya Allah kalau untuk hal yang sifatnya disepakati ulama, insya Allah kita tahu juga. Kayak sholat hukumnya wajib, fardu. Kalau nggak sholat dosa, zakat wajib, riba haram, zina haram, khamr haram. Kadang kita nggak tahu dalilnya juga. Khamr haram dalilnya apa? Apa Pak? Riba haram dalilnya apa? Ya kan kadang kita nggak harus tahu juga memang. Tapi minimal kita tahu bahwa dalilnya ada. Dalilnya apa? Riba itu haram? Ada. Mana? Ntar saya tanya Ustaz, kan gitu. Tapi minimal kita tahu bahwa ada. Apakah kita harus tahu? Nggak harus. Kita tidak harus tahu dalil untuk bisa mengamalkan suatu ibadah atau suatu amalan atau suatu syariat. Tapi kita wajib memastikan bahwa ada dasarnya. Minimal kata ustaz. Minimal gitu. Kalau mau belajar lebih lanjut, silakan. Siapa tahu jadi ustaz. Kan gitu ya. Tapi kalau semua yang di sini kok jadi ustaz, terus ustaz jadi apa? Kan gitu. Ya jadi banyak kan Pak ya. Baik, cukup ya, semoga bisa dipahami. Allah bisawab. Saya kira cukup kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi catatan amal baik, dan semoga dengan ini datang keridhaan Allah dan mengumpulkan kita kembali di surga nanti. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Taufiq wal